Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, ketemu lagi di Islam itu indah. Dan alhamdulillah saya masih bersama dengan guru saya yang tercinta, Ustadz Khalid Basalamah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, tema kita hari ini menarik banget Ustadz. Ini berhubungan dengan anak-anak muda. Jadi jamaah yang ada di rumah ini kan sekarang kan mau memasuki Idul Fitri. Mereka rata-rata takut Ustadz, takutnya gini. Nanti kalau Idul Fitri biasanya ditanyain, kapan nikah? Gitu. Mana jodohnya? Udah ada apa belum? Akhirnya mereka pada pusing, kusut otaknya Ustadz. Nih jodoh nih kapan datangnya nih? Udah ditanyain mulu nih. Nah Ustadz, saya mohon pencerahan Ustadz untuk para jomblo-jomblo yang bertebaran di luar sana Ustadz. Jodoh tuh kapan datangnya Ustadz? Baik, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama sekali mungkin perlu digarisbawahi oleh setiap muslim ya, bahwasanya nikah itu adalah ibadah. Nikah adalah ibadah. Dan perlu digarisbawahi, kalau menikah itu tidak ada hubungannya dengan prestasi dunia. Maksudnya gini, banyak orang tua kadang-kadang mengatakan, kamu boleh nikah nak, tapi setelah sarjana misalnya. Atau kamu boleh nikah setelah kamu punya rumah. Kamu boleh nikah setelah kamu punya mobil misalnya. Sehingga si anak ini selalu terikat dan tidak bisa memulai pernikahan karena dihubungkan dengan masalah prestasi dunia. Walaupun itu positif, artinya anak-anak kalau sudah sarjana baru menikah mungkin dianggap sudah dewasa. Tetapi kita lihat kondisi anak-anak. Kalau kondisi anak-anak ini memang dasarnya sudah membutuhkan pasangan dan dia khawatir kena fitnah atau perzinahan di luar sana, maka orang tua semestinya harus menikahkan. Para sahabat banyak sekali ridwanullahi alaihim, mereka menikah sementara kondisi ekonomi mereka masih belum mapan. Tapi memang mereka menikah dengan orang yang sepadan. Karena kata Nabi SAW, wa ankihul akfa'a minkum, menikahlah dengan orang yang sepadan dengan kalian. Sepadan artinya sesuai dengan jenjang ekonominya, pendidikannya, kondisi fisiknya. Itu kalau dari sisi orang tua. Kalau dari sisi anak-anak muda, maka memang menikah ini sangat baik. Dan makin cepat menikah makin baik. Karena fitnah terbesar bagi laki-laki adalah perempuan. Ya. Nah, ini pertanyaan ini banyak banget terjadi di zaman sekarang. Dan bahkan teman-teman saya juga kayak gitu. Maaf ya zaman ini saya harus tanya ini. Jadi banyak nih anak-anak muda yang sekarang Ustadz. Dia nggak mau nikah. Alasannya saya harus kejar karir dulu dong. Saya harus jadi orang yang sukses, berhasil, punya ini, punya itu. Ada lagi yang alasannya, oh enggak dulu deh. Saya nggak mau nikah, saya harus bahagiain orang tua saya dulu. Orang tua saya aja belum bahagia, gimana saya mau bahagiain orang lain. Nah itu gimana cara menyikapinya Ustadz? Karena gini, tolak ukur sukses itu tidak selamanya dengan prestasi kerja duniawi. Prestasi pendidikan, gitu kan? Karena banyak orang sukses itu sangat luas, Mas Soni. Jadi misalnya hampir semua lini kehidupan kita dalam setiap hari kita punya kesuksesan. Misal contoh, kita lapar dan kita berhasil makan, kita sudah sukses di poin itu. Kita haus, kita bisa minum, kita sudah sukses di poin itu. Kita ingin berpakaian, kita dapat pakaian yang kita inginkan, kita sudah sukses. Kita ingin berteman, dapat teman yang kita inginkan, sudah sukses. Mau kuliah atau sekolah di satu tempat, kita sudah berhasil masuk, sudah sukses. Walaupun belum mendapat titel akademiknya misalnya. Atau belum mendapatkan omset yang menjadikan target sebuah perusahaan itu tercapai. Tapi dia sudah membuka usaha misalnya, itu sudah sukses namanya. Jadi sukses itu, kalau ada anak muda mengatakan, saya harus sukses dulu. Apa ini tolak ukur sukses kamu? Oh saya harus punya mobil 5 misalnya, maka saya harus punya rumah 3. Maka ini mungkin sudah ubanan baru nikah gitu kan. Belum tentu dapat itu juga. Ya. Dan juga kalau kita menikah, sementara kita memulai dari awal, maka pasangan kita tahu suka duka kehidupan kan. Kita mulai misalnya dari kontrak atau kos-kosan, lalu pasangan kita mulai ikut. Kan jadi mulai bersama-sama kan. Nanti akhirnya pada saat itu berhasil mendapatkan rumah idaman, mobil idaman, maka dia akan betul-betul mengetahui nilai daripada harta itu. Seperti itu. Itu lebih manis ya Ustadz kalau kayak gitu. Jadi kesuksesan itu sangat luas, jadi tidak perlu. Atau tadi misalnya, saya ingin orang tua saya bahagia. Oke, tolak ukur kebahagiaan orang tua itu apa? Saya sangat yakin, semua orang tua yang sayang sama anaknya, pada saat dia lihat anaknya sudah tumbuh besar, udah mulai sekolah, udah mulai melamar kerja atau dapat kerjaan, itu sudah dianggap kebahagiaan bagi mereka. Jadi kalau yang maksud kebahagiaan adalah saya harus berikan rumah orang tua saya harus berikan mobil, itu bukan tolak kebahagiaan di materi itu. Mungkin itu pelengkap. Karena kalau kita mau kejar kebutuhan materi seseorang, termasuk orang tua kita, tidak akan pernah kita melangkah kalau dihubungkan dengan masalah pernikahan. Iya sih. Karena kebutuhan mereka tidak akan pernah habis kan. Iya. Justru istri yang kita nikahi, suami yang kita menikah dengannya, ini akan membantu kita membahagiakan orang tua. Nah, kalau untuk mengetahui kalau si dia itu adalah jodoh kita tuh gimana? Ada ciri-cirinya nggak? Ya sebenarnya sih
jodoh mirip dengan makanan. Ya, sekarang Mas Sony pengen makan nih. Pengen makan apa nih? Makan Padang misalnya. Ya udah kita cari restoran Padang. Itu kan ikhtiar kita sendiri. Ikhtiar dulu. Nah, jadi nikah itu termasuk dalam masalah ikhtiar orang. Jangan selalu seakan-akan tanda kutip ya maaf menyalahkan Allah. Ya. Oh jodoh saya belum datang. Bukan. Andanya mungkin yang terlalu rewel. Oh iya. Ya. Kadang-kadang gitu kan terlalu idealis kan. Saya mau nikah tapi perempuannya harus tinggi, putih, cantik, cantik, berpendidikan. Laki-lakinya harus begini. Akhirnya idealisme itu membuat dia jadi nggak bisa dapat pasangan. Nah tapi kalau udah ikhtiar nih Ustadz, ikhtiar, udah doa tapi belum dapat juga, ada nggak sih amalan-amalan yang akhirnya lebih memudahkan kita untuk mendekatkan kita sama jodoh kita? Tentu saja ada. Yang pertama memang diniatkan mau menikah ini karena ibadah, itu dulu. Karena sayang Mas, itu pernikahan itu adalah bahtera pahala terbesar dalam kehidupan kita. Karena semenjak akad nikah sampai anak cucu turunan kita itu semuanya pahala. Mirip kayak kita lagi puasa ya, maka kita ada di bahtera puasa namanya. Walaupun kita sempat lagi duduk, kita lagi jalan, kita berada di bahtera puasa dari pagi sampai maghrib. Kita seperti ada terus pahalanya. Nah rumah tangga juga begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu dia berdoa kepada Allah SWT agar diberikan jodoh yang terbaik. Termasuk doa dalam Al-Quran yang diajarkan adalah Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, jadikanlah para pasangan kami dan anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang beriman atau orang bertakwa. Ini dianjurkan dibaca bukan cuma orang yang sudah menikah. Yang belum menikah begitu. Dia minta ya Allah jadikan nanti kalau aku menikah, itu pasanganku dan anak-anakku nanti yang akan datang, itu menyejukkan penglihatanku. Maksudnya selalu membahagiakan. Kemudian selain berdoa yang ketiga, ikhtiar. Memang ikhtiar. Dan ikhtiar itu begini, kuasa Allah Subhanahu wa taala saudaraku seiman, jodoh itu Allah datangkan. Ada orang lumpuh, saya pernah lihat cuplikan di salah satu TV swasta kita juga, itu ada cuplikan yang menarik, kakinya puntung, tangannya puntung, bapak itu cacat dari sisi keempat anggota tubuh ini ya. Tapi subhanallah ada jodohnya, perempuannya, istrinya itu sempurna, bahkan punya anak-anak. Jadi selama kehidupan kita pasti akan ada sinyal jodoh itu. Cuman kadang-kadang kita yang nolak. Saya nggak mau ini, saya nggak mau ini. Makanya kata kuncinya kalau ada orang cenderung dengan kita atau ada penawaran menikah, wudu, sholat 2 rakaat istikharah. Kalau istikharah ya, kalau udah ada pilihannya ya. Ya artinya ada yang nawarin, orang nawarin aja, mau nikah sama saya nggak atau mau nikah sama anak saya nggak, misal. Itu sudah bisa saja sinyal dari Allah. Maka kita wudu, sholat istikharah, ya Allah kalau ini baik mudahkan. Masya Allah, tuh jomblo jadi manggil kan, tuh jamaah dengerin, semua tuh ada aturan-aturannya. Nih Ustadz, satu lagi. Kadang orang kalau udah dinasihatin, butuh sesuatu yang satu pegangan aja, oh oke, saya mantap. Nah itu ada nggak Ustadz, buat jomblo-jomblo yang masih takut nih akan nikah, akan jodohnya? Apa yang mau ditakutin dalam pernikahan? Nggak perlu takut jadinya kayak gitu. Iya. Nggak ada sesuatu yang mau ditakutin. Orang menikah itu berarti dia menyempurnakan kehidupan sosial dia sebenarnya. Jadi dia menikah berarti dia punya pasangan. Toh memang dia butuh pada itu. Jadi nggak ada sesuatu yang membuat kita harus takut dengan masalah itu. Jadi poinnya jangan pernah takut ya Ustadz. Kalau mungkin bimbang sedikit, ragu itu biasa. Tapi dalam Islam kita dianjurkan menepis semua kebimbangan dengan keyakinan. Bahwasanya ini benar, ini ibadah saya kerjakan. Nggak perlu takut dan semua dijalankan sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala dan mencintai karena Allah. Masya Allah, sangat bermanfaat sekali. Dan saya yakin nih jomblo-jomblo yang di luar sana langsung berpikiran untuk oke, saya siap untuk menikah tahun ini. Masya Allah. Ustadz, terima kasih ya Ustadz. Sama-sama. Terima kasih, sangat bermanfaat sekali. Jamaah, kita lanjutin lagi tausiah kita ya, tapi kita ke studio Islam itu indah dulu ya jamaah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Indung-indung kepala lindung, hujan diudik di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. La haula wala quwata, mata melihat seperti buta. Tiada daya, tiada upaya, melainkan Tuhan yang Esa. Tiada daya, tiada upaya, melainkan Tuhan yang Esa. Duduk goyang di kursi goyang, beduk subuh hampir
sembahyang. Jadilah anak yang tersayang, bangunkan ibu suruh sembahyang. Jadilah anak yang tersayang. Makasih banyak Nas Indonesia, Masya Allah. Ibu-ibu suka ini lagunya. Masya Allah, luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di 22 Ramadan. Ya senang banget ya Bu ya. Amin. Gimana kabarnya, sehat Bu? Buat jamaah yang di rumah nih senang banget nih ketemu lagi sama saya Fadli di Islam Itu Indah spesial Ramadan. Alhamdulillah. Jamaah. Udah 10 hari terakhir nih menuju hari kemenangan nih. Udah apa persiapannya Bu? Persiapan apa Bu? Kue, oh mau tanya ini itu. Li, pikirannya THR. THR, kue. Pikirannya balah-balah. Coba kita tanya lebih ramai mana Bu? Sekarang ini mall apa masjid? Mall banyak diskon ya Bu ya. Luar Solusinya biasa. masjid yang ada mallnya. Ah, Terbalik ini. mall yang ada masjidnya. Ini kacau nih kayak ini, Masya Allah nih. Kadang-kadang kita mau ngejar 10 malam terakhir ini karena di antaranya adalah ada malam Lailatul Qadar ya Bu ya. Lailatul Qadar berarti malam 1000 bulan ya Bu ya. Lebih baik daripada 1000 bulan berarti pahalanya berpuluh-puluh tahun, hampir 80 tahun lebih. 83 tahun 4 bulan. lebih. Masya Allah luar biasa. Tapi pada saat itu juga berbarengan ada di mall sebelah diskon 70%. Yang mana yang Ibu datengin? Mall tuh, ada yang gitu. Nah nih 10 hari menuju kemenangan ini ada rahasia tersembunyi. Rahasianya apa? Penasaran kan? Kira-kira rahasianya apa? Penasaran gak Bu? Nah hari ini kita mau bahas tentang rahasia 10 hari terakhir bulan Ramadan. Apa Bu? Rahasia 10 terakhir. Masya Allah. Nah sekarang kita coba tanya sama guru-guru kita nih. Biasanya nih menjelang mau mendekati hari kemenangan. Biasanya puasa udah pada mulai kendor. Bener apa bener Bu? Ibadah mulai kendor ya Bu ya. Ada yang sibuk bikin kue. Ada yang sibuk belanja buat anak-anak baju lebaran biar seragam. Nah ini Masya Allah. Sebenarnya nih ya. Saya mau tanya nih. Kalau kita bicara masalah tentang keistimewaan di 10 hari terakhir bulan Ramadan, mungkin kita dengarkan penjelasan di awal dari guru-guru kita dulu. Yang pertama kita minta penjelasannya dari guru kita Ustadz Maulana. Ustadz, mohon izin. Penjelasannya Ustadz yang berbicara tentang keistimewaan 10 hari di bulan Ramadan ini terakhir nih. Masya Allah silakan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman. Ala Sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil kat wa tanfarjul karatuk dabila wa chatanal barakatu asnul hawatim wa yustaskal gaman karimi wa ala alihi wasabbi fi kulli batin wa nafsin bi kulli ma'lumilaka. Kalau berbicara keistimewaan 10 akhir Ramadan luar biasa. Yang mana gambarannya luar biasa, lebih mulia daripada malam 1000 bulan. Iya, jamaah. Iya, tapi kenapa banyak orang tidak semangat ibadah? Sebelum kita bahas kemuliaan ini, ternyata ada 3 penyebab. Saya tidak akan singgung langsung keutamaannya. Kalau saya singgung sekarang, selesailah ceramah kita. Iya. Jadi gimana nih? Kenapa banyak orang justru di 10 akhir Ramadan justru malas? Kendor. Apa penyebabnya? 3 penyebabnya. Penyebab yang pertama niatnya kurang jelas. Sebenarnya dia pergi iktikaf di masjid karena ada pacarnya. Iya. Niatnya bukan karena Allah. Giliran pacarnya halangan,
pulang dia. Betul tidak? Iya, atau pulang kampung. Ini niatnya sudah salah niat. Niatnya itu untuk mendapatkan ridho Allah, pahala, kemuliaan, mengikuti sunnah Nabi. Yang kedua, kenapa bisa kendor di 10 terakhir Ramadan? Mohon maaf, tanpa menyinggung siapapun, tidak ada niat saya menyinggung. Tapi ini jadi introspeksi buat diri kita. Kenapa banyak orang justru kendor di 10 terakhir Ramadan? Makanya dulu saya waktu sebelum masuk Trans, alhamdulillah tahun 98 sampai dengan 2010, saya kalau Ramadan berada di kampung. Bukan di kota ceramah, tapi di kampung, di pelosok-pelosok. Daerah Malawa, Cenrana, Bantimurung, Bone. Saya ke sana. Bawa 50 anak-anak santri saya di pesantren An-Nahdah untuk disimpan satu-satu masjid yang di daerah. Berdakwah selama sebulan. Enak kalau di kampung. Makin terakhir Ramadan, makin penuh orang. Sampai kita harus pasang tenda keluar. Karena membeludak jamaah di 10 terakhir. Beda dengan kota makin habis. Kalau di kampung makin banyak. Karena sudah banyak pulang kampung. Kenapa bisa? Karena terlalu yang pertama salah niat. Yang kedua terlalu berlebihan persiapannya. Sudah isya sudah tinggal. Pas jam 2 tidur. Salah. Harusnya pulang dulu istirahat. Bahkan mohon maaf terakhir karena waktu. Yang ketiga penyebabnya disebabkan karena tidak meninggalkan sesuatu dari tidak ada persiapannya. Tidak ada Kalau persiapannya. tadi ini berlebihan. Berlebihan. Kalau yang ketiga, Niatnya salah tadi. Niatnya salah. Berlebihan. Yang ketiga tidak punya persiapan. Harusnya tidur siang. Benar. Iya makan tetap vitamin cukup. Itu yang penting. Ada ilmu. Makanya tempat mestian di tempat itikaf bagusnya ada ilmu. Masya Allah. Ada penceramah. Masya Ada Allah. pimping. Ya. Cari yang bagus imamnya. Kayak Ustaz Sam. Yang semangat. Yang semangat. Suaranya Allahu bagus. Akbar. Masya Allah. Ustadz, jazakallah khair, makasih banyak ya Allah. Udah habis waktunya ceramahnya, ntar kita lanjutin lagi ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua, alhamdulillah. Jamaah. Kalau nggak percaya tuh lihat depan tuh bilang udah cukup katanya gitu. Kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama bintang tamu kita yang hadir hari ini. Ada Sesi Idris, jangan sampai salah nih kakaknya nih. Ya, assalamualaikum Sesi, tepuk tangan dong Bu buat Sesi. Waalaikumsalam. Aduh, Sesi kita ngobrol-ngobrol nih bicara masalah tentang 10 terakhir Ramadan. Gimana baju lebaran keluarga udah siap seragam? Alhamdulillah udah. Masih dimonitor, masih di tukang jahit. Masih nunggu endorsan. Masya Allah. Nih coba. Cara endorsan atau baju lebaran tahun kemarin. Sama aja Pak Ustadz. Tahun kemarin buat hari ketiga. Jadi gak ketahuan. Kok tahu? Sama lah semuanya. Pas dulu kita sama lah itu. Kadang lebaran itu juga gak lewat rumah kok. Iya, lewat depan doang yang masuk dalam. Masya Allah, Sesi nih kalau misalnya Sesi sendiri tahu nggak nih rahasia tentang 10 terakhir di bulan Ramadan ini? Ya kalau aku biasanya zakat, terus banyak istighfar dan berusaha untuk itikaf sih yang pasti. Oh Masya Allah luar biasa. Nih kalau udah deket-deket akhir-akhir Ramadan, apa aja sih sebenarnya yang paling sering diamalkan sama keluarga, sama Sesi sendiri atau mungkin sama suami dan anak-anak? Kalau sama keluarga sama papa mama itu palingan kita sholat sama-sama, ngumpul. Itu kok ya paling enggak baca Quran lah. Masya Baca Allah. Quran ya alhamdulillah dapat bisa 1 juz atau Amin, enggak. wow, hebat. Setidaknya ada yang dibaca. Ada gitu yang di saat dibaca. bersama Tuh dengerin Bu, keluarga. ibu-ibu tuh dengerin Bu. Ya Bu ya. Udah 10 terakhir tuh baca Quran sama keluarga. Ini nyari diskonan aja kerjaannya. Jangan ya Bu ya, ini Masya Allah nih sayang banget nih. Belum tentu kita ketemu lagi Ramadan tahun depan. Yakin punya umur Bu tahun depan? Yakin lagi? Ya Allah, Sesi makasih banyak udah mampir ke sini ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, boleh tanya-tanya juga sama guru-guru kita. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan tadi bermanfaat juga buat yang lainnya. Alhamdulillah. Jamaah. Nih lanjut nih, apalagi cobaan-cobaan terberat bagi seseorang dalam menjalankan Ramadan terutama di 10 hari terakhir. Apa sih cobaan yang terberat? Yuk kita minta penjelasan dari guru kita yang berikutnya. Ada Ustadz Riza Muhammad. Tepuk tangan dong Ustadz Riza. Silakan Ustadz Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga kita mendapatkan banyak kemuliaan fil ashril awakhir min Ramadan. Di 10 akhir Ramadan. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ja'akum syahru Ramadan syahru barakah. Kalau berada di bulan Ramadan, kita berada di bulan yang kontennya penuh dengan berkah. Yaghsyakumullahu fi, di bulan ini Allah mendatangi kita. Fayunzulur rahmah, di bulan ini Allah menebarkan rahmat. Wa yuhittul khataya, di bulan ini Allah menghapus segala kesalahan dan dosa. Wa yastajibud du'a, di bulan ini semua doa dikabulkan. Maka apa yang mesti kita lakukan? Yandurullahi ila tanafusikum fi. Tahukah kita Allah melihat semua amal-amal yang kita kerjakan. Fayubahi bikum malaikah, dibanggakan di atas para malaikat. Fa'arullaha min anfusikum khaira, maka tunjukkan amalan-amalan terbaik kalian. Fa inna syakia min hurima fihi rahmatullah. Orang yang celaka, orang yang tak mendapatkan berkah di bulan yang penuh dengan berkah. Naudzubillah. Maka orang harusnya lebih semangat. Tetapi terkadang di 10 hari terakhir makin kendor. Cobaan apa yang membuat kita kendor? Pertama adalah hubbud dunya. Rasa terlalu mencintai dunia. Betul? Orang lebih kuat begadang kerja di kantor berjam-jam daripada begadang iktikaf untuk Allah. Betul? Satu hari kehilangan medsos, Instagram dan WhatsApp, bingungnya setengah mati. Tetapi satu hari tak membaca Al-Quran, tak bingung. OMG, hello. Iya enggak? Yang ketiga, orang lebih sensitif dengan panggilan atasan. Tetapi tidak sensitif dengan panggilan sholat subuh berjamaah di masjid. Ini semua yang membuat kita lupa kepada Allah karena rasa mendahulukan kepentingan dunia. Padahal wamal hayatud dunya illa mataul gurur. Dunia adalah perhiasan yang menipu, yang sering membuat orang lalai kepada Allah. Yang kedua, rasa malas. Apa penyebab rasa malas? Nonton berlebihan. Ya Allah. Ramadan yang ditonton adalah hiburan. Harusnya lebih intim mempertajam diri untuk tilawah Quran. Yang kedua, makan berlebihan. Nah, di bulan Ramadan tingkat inflasi tinggi. Apa-apa naik karena ibu belanjanya double-double. Yang biasanya nggak ada kolak, pakai kolak. Yang biasanya nggak ada es campur, pakai es campur. Yang nggak ada gorengan, pakai gorengan. Yang harusnya irit, kita lebih boros. Inilah yang membuat kita malas. Yang ketiga, tertawa berlebihan. Orang tertawa boleh jamaah. Tetapi jangan berlebihan. Dalam bahasa Inggrisnya too much. Segala sesuatu yang too much, berlebihan akan membuat hati keras. Kalau sudah hati keras, hati tidak akan pernah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, karena cobaan godaan syaitan. Loh, idza kana awwala lailatin min Ramadan futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa ghulliqat abwabu jahannam falam yuftah minha babun wa sufidatis syayatin. Bukannya Ramadan pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup, wa sufidatis syayatin, dan setan terbelenggu. Betul, tetapi ingat, ada jin dalam tubuh kita yang bernamanya qarin. Az-Zukhruf 36. Wa may ya'shu an dzikr rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Jin ini yang ada di dalam tubuh yang harus dikendalikan. Barang siapa yang dikirnya sedikit, bahkan jauh dikir kepada Allah, maka qarin, jin dalam tubuhnya akan menggodanya. Nah, ini cobaan-cobaan yang mesti kita hindari jamaah. Ingat, dalam hidup ada cobaan-cobaan yang mesti kita antisipasi. Dengan cara apa? Mempertebal rasa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cobaan-cobaan yang saya sebutkan adalah cobaan-cobaan yang harus kita buang jauh-jauh. Dengan cara apa? Semakin khusyuk di 10 hari terakhir. Masya Allah, godaannya makin banyak Iya. ya. Ibu-ibu aja kalau lagi sholat tarawih aja pengen buru-buru pulang. Kenapa Bu pengen buru-buru pulang? Itu sinetron udah mulai soalnya. Seperti yang Fadli Allah. bilang, emak-emak rempong tawafnya Iya. pindah. Yang biasanya di masjid pergi ke
Wah, aduh, jazakallah khair, makasih Ya. banyak Ustadz Riza Muhammad atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Kita kasih kesempatan bintang tamu nanya dulu nih. Dari tadi bengong aja bintang tamunya. Sesi, silakan, ada yang mau ditanyain nggak? Iya. Aku mau nanya sama Umi. Umi, biar maksimal ibadah kita di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, apa Umi kira-kira? Karena kan cobaannya banyak nih. Kayak tadi kita habis maghrib jalan ke mall, udah nggak ke masjid gitu kan. Mau sholat malam tiba-tiba kecapean karena habis tawaf di mall. Stop di mall gitu ya kan. Iya Atau kan? mungkin yang nggak ke mall, buka puasanya banyak banget. Pas kalian Kekenyangan. waktu bisa ngantuk udah tidur dulu aja. Ntar aja deh katanya. Umi mau izin penjelasannya Umi. Mau izin kasih tahu aja sekalian Umi. Iya, tepuk tangan dong buat Umi Maki. Silakan Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, gimana sih caranya supaya kita makin mantap ya untuk menghadapi 10 Ramadan ini, 10 awakhir Ramadan atau untuk menjalani 10 akhir Ramadan. Tentunya sebetulnya bunda-bunda sekalian, ayahanda sekalian juga sudah tahu ilmunya ya. Hanya saja sulit ternyata menerapkannya ya bunda ya. Apa bunda? Jangan lupa terus minta kepada Allah. Untuk apa? Untuk selalu diberikan kekhusyuan. Untuk apa? Berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana bunda caranya? Berdoa, minta sama Allah. Bukankah seperti tadi yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Riza Muhammad. Ada doanya. Allahumma a'inni ala dzikrika ya Allah. Tolonglah aku, hadiahkanlah aku. Ala dzikrika, untuk selalu mengingat kepadamu. Matanya mengingat kepadamu. Lisanku mengingat kepadamu. Bunda, ketika kita selalu mengingat Allah, tentu bunda akan terjauh dari maksiat. Bunda, apa bedanya zikir bunda dengan ingat? Bunda, zikir itu apa coba? Mengingat. Mengingat apa? Saya tanya bunda. Kalau bunda sekarang ingat sama ayahanda, kapan bunda? Barusan kan waktu saya tanya, itu namanya lagi ingat. Kalau zikir itu selalu mengingat. Ketika seseorang selalu berzikir mengingat Allah, maka yakin insya Allah dia akan enggan, dia akan malu ketika dia berbuat maksiat. Dia akan malu terhadap apa-apa kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Setelah itu apa? Bersyukur atas nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur hingga sampai saat ini kita masih diberi waktu untuk hadir di 10 akhir Ramadan. Bukankah lihat di dalam Al-Quran dikatakan, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan ini, falyasumhu, maka berpuasalah. Artinya ketika dikatakan barang siapa yang menyaksikan, ada nggak yang tidak menyaksikan? Banyak. Siapa mereka? Mereka-mereka yang telah mendahului kita. Subhanallah. Kenapa harus bersyukur? Teringat dari kisah 2 orang sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, orang itu meninggal di medan perang. Sahabat yang kedua meninggal hanya di atas kasur saja. Namun lihat betapa indahnya. Bun, di medan perang syahid bunda, di atas kasur bagaimana predikatnya bunda? Lihat, ternyata Allah memberikan kabar kepada Jibril, ya Jibril, 2 orang sahabat ini yang meninggal di atas kasur ini ternyata derajatnya lebih tinggi. Kenapa bunda? Karena diketahui dia wafat setelah menyelesaikan puasa Ramadan. Subhanallah, kemuliaan apa? Sementara orang yang mati syahid derajatnya di bawah orang yang hanya tidur, meninggal di tempat tidur. Jadi selayaknya kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, kita diberi kesempatan untuk hidup di akhir Ramadan ini. Lihat lalu yang kedua apa bunda? Tadi sudah banyak disampaikan bunda.
hati-hati dengan qata'ut turuqur Ramadan. Apa itu? Bun, pencuri waktu Ramadan. Kita harus siap siaga, berjaga-jaga dengan pencuri waktu Ramadan. Apa itu Bunda? Yang pertama tadi subhanallah pencuri waktu Ramadan, medsos Bunda ya. Ya Bun ya, berapa banyak kita melihat medsos, berapa banyak juga kita melihat Al-Quran. Berapa banyak juga kita zikir kepada Allah, berapa banyak juga kita membaca status-status orang. Pencuri yang kedua apa Bunda? At-tahfilat. Apa itu at-tahfilat? Tahfilat itu diskonat. Diskonat itu diskon punten. Kan kalau diskon satu diskon, dua diskon diskonani. Ya. Kalau banyak diskon diskonat. Ya. Jadi adanya diskon menggiurkan kita, melupakan kita untuk beribadah khusyuk kepada Allah. Dan subhanallah kita lihat iklan-iklan di beberapa mall, bagaimana bunyinya? Ada yang dinamakan apa Bunda? Pernah lihat entah itu di medsos, entah itu di televisi, ada yang dinamakan midnight sale. Pernah? Midnight sale-nya itu subhanallah ada yang 80%, ada yang 90%. Midnight sale itu jam berapa kira-kira? Malam. Tengah jam- malam, iya, tengah malam. waktunya i'tikaf, Benar. waktunya berdekatan dengan Allah di Benar. asyarah awakhir. Benar. Subhanallah. Ini pencuri Ramadan. Masya Allah. Jadi ada medsos, yang kedua adalah diskon. Masya Allah. subhanallah. Jadi yang perlu kita perhatikan di bulan Ramadan ini adalah zikir dan syukur. Ini Masya Iya, Allah. betul. Zikir karena selalu kita mengingat Allah. Jadi kita mau ngelakuin sesuatu yang gak sesuai dengan hati nih. Ingat, Ya Allah malu malu sama ya gitu kan. Allah. Terus kalau misalnya kita bersyukur Masya Allah. Bersyukur dikasih nikmat sama Allah. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir kita. Betul. Ya Allah gak nikmatin lagi Ramadan, sedih banget. Umi, jazakillah khair. Makasih Iya, banyak udah diingatin nih Umi. Buat semua nih terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat semuanya. Alhamdulillah. Jamaah. Ini Masya Allah nih buat jamaah yang ada di rumah nih. Kita akan bahas lagi lanjutannya tentang tema kita hari ini. Rahasia 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini fansnya Ustaz Syam, ada yang nanya Ustaz Syam sini Ustaz Syam. Nih, Ustaz Syam masih ada di sini. Apa itu? Nanti kita akan ngaji lanjut nih. Oh iya Ya, dong. Al-A'raf ayat Ayat berapa? 104 sampai 105 insya Nah ini Allah. Masya Allah. Dan kasih juga nanti ini buat pertanyaan-pertanyaan yang jamaah yang di rumah nih Ustaz Syam ya. Ini paling penting nih. Yang mau nanya langsung aja DM kemana nih Ustaz Syam? Langsung ke @islamituindah TTV. Nanti insya Allah akan dijawab oleh Langsung para guru-guru dijawab, kita di insya Allah. segmen yang keempat. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.